Survei tinggi kok dibilang panik sih? Apa kabar yang surveinya rendah? Kalau kita yang angka surveinya tinggi dibilang panik, terus yang angka surveinya di bawah Enggak, dibilang apa? Pak Jokowinya yang panik. Enggak, kita bicara dulu angka survei kita. Oke. Kalau kita yang angka surveinya tinggi, kenapa kita yang harus panik? Gini. Angka survei yang 02 yang berapa? Yang Ya terserah mau pilih yang mana. Oh, Kan semua kita paling tertinggi lah ya. Kita paling tertinggi semua. Jadi kalau kita yang tinggi begitu aja dibilang panik, yang di bawah mau dibilang apa? Kan nggak enak nanti mau bilang apa kan gitu. Jadi begini, kalaupun satu putaran, dua putaran, kita nggak pusing loh. nggak pusing. Karena semua pollster itu punya simulasi putaran kedua. Pemenangnya juga sama kok. Kalau pemenang putaran satunya Prabowo Gibran, di simulasi semua pollster pemenang putaran 2-nya juga Prabowo Gibran. Silakan buka aja angka simulasi putaran kedua, simulasi head to head yang dirilis oleh para pollster kan itu. Makanya kami tidak pusing. Jadi kalau buat saya ini nggak ada soal kepanikan. Tadi kan kata-kata Mas Saiful, ada resistensi. Ya kalau ada resistensi, berarti harusnya happy-happy aja dong, nggak usah protes dong. Ya, kalau misalnya ada resistensi kan justru blunder buat kami dong. Kalau itu misalnya resistensi, jadi nggak usah harus khawatir. Menurut saya memang sekarang gini. Pak Jokowi itu masih jadi magnet elektoral. Tingkat approval ratingnya tinggi. Ini kesepakatan nih, ini konsensus sapientum ini. Kesepakatan pollster itu memang tingkat approval ratingnya masih tinggi. Masih sangat tinggi. Nah dia jadi magnet elektoral. Yang kedua, kan tidak ada yang punya kesimpulan ya bahwa Pak Jokowi ada di belakang Mas Anies, nggak mungkin ada. Orang yang paling awam sekalipun tidak akan bikin kesimpulan Pak Jokowi ada di belakang Anies, nggak mungkin. Nggak mungkin juga orang yang literasinya minim sekalipun berkesimpulan misalnya Pak Jokowi sekarang di belakang Ganjar, nggak mungkin juga. Pak Jokowi itu clear kok di mata publik. Di mata Pak Prabowo, di belakang Pak Prabowo. Di belakang Pak Prabowo dan Gibran, karena ini yang paling clear untuk melanjutkan kebijakan dan legasinya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya memang Pak Jokowi nggak perlu kampanye kok. Nggak perlu kampanye? Nggak perlu kampanye kok. Kalau yang gimmick-gimmick itu diributkan, menurut saya kan karena magnet elektoralnya Pak Jokowi aja. Emangnya kita yakin kalau Pak Jokowi makan bakso dengan Pak Prabowo, kemudian orang pindah ke Pak Prabowo? Kan bukan karena makan bakso. Emang yakin gara-gara Pak Jokowi dengan simbol 2 jari, kemudian orang pindah ke 2 jari? Tanpa itu pun orang sudah paham kok. Kalau itu simbol-simbol itu harus misalnya diributkan, kenapa nggak ribut kemarin Pak Jokowi main bola dengan kaos merah? Oke. Kenapa nggak ribut kemarin Kiai Ma'ruf Amin pose dengan 3 jari? Ini kan soal perasaan lagi nggak enak aja, Mas. Perasaan lagi nggak enak, jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dan Pak Prabowo harus diributkan. Menurut saya nggak ada yang perlu diributkan dari tindakan-tindakan itu. Oke, baik.